Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4. Sekarang kita akan mempelajari tentang ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Para pemuka Quraisy mengetahui bahwa banyak pengikut Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam sembunyi-sembunyi. Mereka sangat terkejut karena ajaran Islam telah masuk ke rumah mereka. Sebagian dari budak-budak mereka dan anggota keluarganya telah mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada beberapa kisah para sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendapat siksaan kaum kafir Quraisy ketika mempertahankan keimanannya. Yang pertama ada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah merupakan seorang budak milik Umayyah bin Khalaf. Seperti halnya budak-budak lainnya, Bilal sangat menderita akibat perlakuan tuannya. Budak-budak diperlakukan sesuka hati oleh tuannya. Ketika ajaran Islam mulai tersebar, Bilal segera masuk Islam dan meninggalkan kepercayaan menyembah berhala. Hal itu dilakukannya karena ia meyakini kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dengan keislamannya Bilal, ada seorang yang tidak suka karena Bilal masuk Islam, yaitu Umayyah. Umayyah pun sangat marah. Diikat Bilal dan diseret ke sebuah tempat di pinggir kota Mekah bernama Bata. Di sanalah Bilal disiksa. Umayyah mencambuknya sambil memaki dan memaksa agar Bilal keluar dari agama Islam dan kembali menyembah berhala. Namun betapapun berat siksaan yang dirasakan, Bilal tetap tabah dan teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika merasakan sakit atau menahan perih, kalimat yang keluar dari mulutnya yaitu ucapan Ahad, 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 yang artinya Maha Esa, Maha Esa, Allah Maha Esa. Nah, itulah cerita Bilal bin Rabah, seorang budak milik Bani Umayyah bin Khalaf yang masuk Islam dengan penuh siksaan. Tapi beliau mempertahankan keimanannya walaupun dicambuk, disuruh keluar dari agama Islam, beliau tetap menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Bilal dijual oleh Umayyah kepada Abu Bakar. Dijual dengan harga tinggi, tapi Abu Bakar tidak menawar lagi dan dibelinya Bilal dengan harga yang diinginkan Umayyah. Setelah itu, Abu Bakar memerdekakan Bilal sehingga ia bebas dari siksaan dan kedudukannya pun sederajat dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada keluarga Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir adalah mantan budak dari Bani Mahzum. Ia masuk Islam bersama ayahnya yang bernama Yasir dan ibunya yang bernama Sumayyah. Walaupun masuk Islam secara diam-diam, Islam mereka diketahui juga oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka pun tidak terlepas dari penganiayaan kaum kafir Quraisy seperti kaum muslim yang lainnya. Mereka ditangkap, diseret ke tengah padang pasir yang sangat panas, lalu disiksa dengan kejam. Mereka dipukuli, dicambuk, dicaci, dimaki, dan dipaksa agar meninggalkan ajaran agama Islam. Namun, keimanan mereka sudah sangat kuat sehingga tidak ada seorang pun yang mampu menggoyahkan keyakinan dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, dalam penyiksaan tersebut ayahnya meninggal dunia. Kemudian pula disusul oleh ibunya yang menjadi wanita pertama yang gugur dalam Islam, yaitu Sumayyah. Ammar pun kemudian disiksa dengan kejam. Ammar diancam dan dipaksa meninggalkan ajaran Islam dan kembali menyembah berhala. Untuk menyelamatkan nyawanya, Ammar pun terpaksa berpura-pura mengikuti ajaran mereka. Kemudian ia segera mengadukan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW sambil menangis. Lalu turunlah firman Allah surat An-Nahl ayat 106 yang artinya, barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat keberkahan Allah, kecuali orang-orang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman.
atau dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Jadi Ammar bin Yasir itu hanya berpura-pura mengikuti ajaran orang kafir Quraisy. Kemudian beliau balik lagi ke agama Islam karena beliau dipaksa oleh orang kafir Quraisy, tapi hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia merupakan tidak berdosa. Nah, itulah cerita tentang keluarga Ammar bin Yasir. Yang ketiga ada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika sedang berdakwah, beliau pernah dikeroyok dan dipukuli hingga sakit parah. Kemudian beliau ditolong dan diselamatkan oleh orang-orang dari kaum Taimi. Setiap melakukan dakwah, beliau selalu mendapat gangguan dari orang-orang kafir Quraisy, seperti dilempari dengan kotoran dan beberapa gangguan lainnya. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq tetap mempertahankan keimanannya. Yang keempat ada Utsman bin Affan. Ketika beliau masuk Islam, beliau dikurung di dalam kamar gelap oleh Hakam bin Umayyah, yaitu pamannya yang masih kafir. Di dalam kamar itu, ia disiksa dan diancam akan dibunuh jika tidak meninggalkan Islam. Tapi keimanan Utsman sangat kuat sehingga setiap dipaksa keluar dari Islam, ia berkata, "Demi Allah, saya tidak akan meninggalkan Islam." Yang kelima ada Zubair bin Awam. Ketika diketahui oleh saudara-saudaranya bahwa ia telah masuk Islam dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau ditangkap dan diikat pada sebuah tiang dan dipukuli hingga sakit. Namun beliau tetap teguh pada keyakinan untuk mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam ada Abu Fukaihah. Beliau merupakan hamba sahaya dari keluarga Sofwan bin Umayyah. Diam-diam Abu Fukaihah masuk Islam. Namun suatu ketika Abu Fukaihah dipanggil majikannya. Ia bertanya tentang agama Islam. Abu Fukaihah mengakui bahwa ia telah lama masuk Islam. Pada akhirnya pun ia disiksa seperti Bilal bin Rabah, tetapi beliau tetap mempertahankan keyakinannya untuk mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh ada Habab bin Arad. Beliau merupakan seorang pandai besi. Habab masuk Islam pada masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Setelah diketahui oleh kaum Quraisy, Habab diculik dan disiksa di tengah padang pasir dengan tangan dan kaki diikat. Tetapi Habab bin Arad tetap mempertahankan keyakinannya untuk mengikuti ajaran Islam. Yang kedelapan ada Labibah. Labibah adalah seorang hamba sahaya wanita dari Bani Mu'ammal bin Habib. Setelah diketahui memeluk Islam, ia disiksa kaum kafir Quraisy. Penderitaan itu diketahui oleh Abu Bakar sehingga Labibah segera ditebus kemudian dimerdekakannya. Yang kesembilan ada Suhail bin Sinan. Dia adalah tawanan perang yang dijual sebagai budak kepada bangsawan Quraisy. Kemudian dimerdekakan oleh majikannya. Setelah bebas, ia masuk Islam dan ikut belajar agama Islam kepada Nabi Muhammad SAW di rumah Arkam bin Abi Arkam. Mengetahui Suhail masuk Islam, orang-orang kafir Quraisy menangkap dan menyiksanya. Oleh karena tidak tahan dengan siksaan itu, Suhail membebaskan diri dengan cara menyerahkan seluruh hartanya kepada orang kafir Quraisy sebagai tebusannya. Nah, itu merupakan berbagai tekanan dan penganiayaan serta kebencian kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya. Namun semua itu tidak menyurutkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, mereka bertambah teguh dan kuat dalam mempertahankan keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya. Kalian bisa mengambil cerita tentang ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.